melanjutkan kembali pembahasan buku Ar-Rasul Al-Muallim wa Asaribuhu fi Ta'lim. Pada siang hari ini pembahasan kita masuk di dalam metode pengajaran yang ke-15, yaitu Nabi SAW memberikan jawaban lebih banyak dari yang ditanyakan. Nah, muallif mengatakan terkadang Nabi SAW memberikan jawaban yang lebih banyak daripada apa yang ditanyakan. Jika beliau melihat penanya perlu mengetahui lebih banyak dari pertanyaannya. Maka hal ini merupakan bentuk kesempurnaan kasih sayang beliau SAW dan luhurnya perhatian beliau terhadap orang-orang yang ingin belajar dan mendalami agama. Nah, jadi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, salah satu hal yang perlu untuk dimiliki oleh seorang guru adalah mengetahui ya tentang orang yang belajar kepada kita. Atau ya salah satu hal yang dimiliki oleh seorang dai adalah mengenal tentang mad'unya, orang yang didakwahinya. Ya. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku menyeru ya kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Nah, ilmu ini mencakup 3 hal. Pertama adalah ilmu berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua adalah ilmu berkaitan dengan metode ya, cara menyampaikan, dan yang ketiga adalah ilmu tentang orang yang didakwahi ataupun mad'u. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam penjelasan ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi SAW itu mengetahui tentang orang yang bertanya. Sehingga ia ya memberikan jawaban lebih banyak daripada yang ditanyakan, karena apa? Pengetahuan Nabi SAW ya yang melihat perlu untuk mengetahui lebih banyak dari apa yang ditanyakan. Jadi Nabi itu memahami orang yang bertanya, sehingga apa? Nabi memberikan jawaban yang lebih panjang atau yang lebih daripada yang ditanya. Ya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi itu memberikan jawaban yang lebih banyak daripada yang ditanyakan, ini menunjukkan bentuk penghargaan kepada orang yang bertanya. Ya. Kadang-kadang misalkan begini, ya, kalau ini khusus ya, biasanya akhwat itu kalau menulis pertanyaan panjang, sudah nulis pertanyaan panjang, dijawabnya apa? Cuman 1 kata. Ya, itu kan mangkel, Bu. Sudah nulisnya panjang-panjang seperti itu, cuman jawabannya apa? Boleh, tidak boleh, seperti itu. Nah, itu kan sesuatu hal yang menunjukkan ya kurang menghargai, ya. Tetapi ketika kita membahas dengan panjang lebar dan seterusnya, bahkan mungkin membahas dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ditanyakan, ya, dan itu sebetulnya dibutuhkan, maka itu sesuatu yang menunjukkan tentang apa, ya, penghargaan ya seorang guru kepada orang yang belajar. Ya. Nah, tentu penghargaan ini merupakan apa? Kesempurnaan kasih sayang beliau dan luhurnya perhatian. Ya. Nah, ini perhatian. Ya. Maka dalam proses belajar ada namanya rasio ideal. Rasio ideal antara seorang pendidik dengan yang yang belajar. Ya. Di mana rasio ideal itulah sebetulnya nanti apa? Yang bisa di-cover oleh seorang guru pendidik ya berkaitan dengan anak didiknya. Ya. Maka nanti seperti dalam konsep atau model pendidikan seperti kutab itu satu orang guru itu hanya menangani 10 sampai 15 orang. Ya.
sehingga nanti apa? Rasionya bisa ideal. Ya, jadi ini sama dengan bentuk atau model pembelajaran dengan model halakoh, ya, dengan model halakoh. Jadi seorang pendidik itu, seorang murabbi itu dia yang harus ya bertanggung jawab kepada 15 orang itu, ya, mulai dari A sampai Z-nya, ya. Nah, sehingga perhatian itu apa? Menjadikan ya orang yang belajar itu apa? Dia merasa dihargai. Ya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya. Di sini muallif rahimahullah taala menyebutkan beberapa contoh dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam pembahasan ke-84, Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta dan juga Abu Dawud, dan redaksi ini adalah miliknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'ala rajulun min bani mudlijin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, jadi seorang laki-laki dari Bani Mudlij, ya, atau Bani Mudlij berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan, sementara kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah menjawab, air laut itu suci airnya. Nah, jawaban ini adalah dari pertanyaan yang dibutuhkan oleh si penanya. Tetapi Nabi SAW menambah lagi jawaban tersebut yang sangat dimungkinkan ya ini sesuatu yang dibutuhkan oleh si penanya dengan mengatakan halal bangkainya. Ya, halal bangkainya. Jadi inilah tambahan penjelasan berkaitan dengan apa? Pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya. Nah, kalau kita lihat nanti pada paragraf yang terakhir pada halaman 212 disebutkan, tambahan dalam jawaban ini sangat penting karena menjelaskan kesucian air laut meskipun di dalamnya terdapat bangkai binatang laut yang mati, serta menjelaskan kehalalan bangkai tersebut. Pengetahuan terhadap perkara ini harus dimiliki oleh seorang pelaut karena terkadang kondisi menyebabkannya perlu memakan bangkai tersebut, baik karena pilihan kehendaknya maupun karena terpaksa. Oleh karenanya, dia boleh memakannya dan menyimpannya dan hal ini tidak ada dosa baginya. Nah, berarti di sini apa? Nabi itu tahu si penanya ini profesinya adalah sebagai apa? Pelaut. Yang mungkin jawaban halal bangkainya itu dibutuhkan juga bagi seorang apa? Pelaut ketika dia menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Mungkin pada saat ditanyakan, kondisi yang dihadapi adalah apa? Ketika ada air, tetapi air itu tidak cukup untuk berwudu, tetapi cukup hanya untuk apa? Minum. Ya. Dan Nabi SAW memberikan tambahan jawaban yang mungkin saja pada satu saat akan dihadapi oleh seorang apa? Pelaut tersebut. Nah, jadi tindakan Nabi SAW ini termasuk inti kebaikan dalam metode pengajaran dan memberikan ilmu yang dibutuhkan oleh orang yang sedang apa? Mempelajari ilmu. Nah, kemudian contoh yang kedua, ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Al-Hajj, bab sihal hajj as-sabi wa ajru man hajja bihi. Juga Abu Daud dan Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, rafa'atil imra'atun sabiyan laha wa hiya hajjatun faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am wa laki ajrun. Seorang wanita mengangkat bayinya, dia sedang melaksanakan haji, lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah yang dilakukan anak ini juga tergolong haji? Maka Nabi menjawab, iya, dan pahalanya adalah apa? Untukmu. Nah, maka tambahan
jawaban walaki ajrun, dan pahalanya adalah untukmu, ya. Ini apa? Tambahan yang mungkin saja bisa memberikan ketenangan kepada apa? Wanita tersebut. Ketika dia berhaji membawa seorang bayi, kemudian dia bertanya apakah ini hajinya sah atau tidak si bayi ini. Ya, maka Nabi mengatakan ya hajinya apa? Sah, tetapi pahalanya untuk apa? Orang. Ya, berarti nanti apa? Hal ini bisa dikiaskan dengan yang lain. Ketika anak itu sholat, ya, kemudian kita yang mengajarkan, sholatnya apa? Sah, tetapi pahalanya untuk siapa? Orang tua. Ya, ketika itu anak puasa, maka apa? Puasanya sah, tetapi pahalanya untuk orang tua. Nah, begitu pula nanti ketika anak itu melakukan dosa, maka apa? Dia tidak terkena dosa. Demikian pula dengan apa? Dengan orang tua. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Metode yang ke-15 berkaitan dengan Nabi memberikan jawaban yang lebih banyak daripada yang ditanyakan. Kemudian kita masuk pada metode yang ke-16, di mana Nabi SAW memalingkan jawaban kepada selain pertanyaan yang ditanyakan. Ya. Jadi terkadang Nabi SAW memalingkan orang yang bertanya dari pertanyaannya untuk satu hikmah yang sangat tinggi. Ya. Nah, di antaranya, ya, di sini disebutkan tentang beberapa contoh, yaitu ada 3 contoh. Contoh yang pertama, dalam pembahasan ke-86, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan redaksi ini milik Al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata sa'atu ya Rasulullah. Qala ma a'dadta laha. Qala ma a'dadtu laha min katsiri salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Qala anta ma'a man ahbabta. Nah, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, kapan datangnya hari kiamat? Nah, pertanyaannya adalah apa? Kapan kiamat itu terjadi? Maka Nabi SAW tidak menjawab, ya, karena memang pada pertanyaan itu Nabi tidak mengetahui jawabannya. Tetapi Nabi memalingkan kepada sesuatu yang lebih penting, ya. Jadi Nabi memalingkan kepada sesuatu yang lebih penting. Bukan masalah kapan kiamat terjadi, tetapi yang lebih penting adalah apa? Apa yang dipersiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ya, dan itu yang jauh lebih penting. Ya. Nah, maka kalau kita misalkan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, kita tidak membahas tanda-tanda hari kiamat itu apakah ini tandanya sudah nampak ataupun tidak. Ya, bahkan mungkin nanti dihubung-hubungkan dengan satu peristiwa tertentu dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting ketika tanda-tanda itu memang sudah nampak, maka sesuatu yang harus lebih dipersiapkan adalah berkaitan dengan bekal. Nah, kemudian Nabi itu bertanya, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Dia berkata, tidaklah aku mempersiapkan untuk menghadapinya dengan banyak salat, puasa, dan sedekah. Tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya, maka beliau menjawab, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Nah, maka dalam hadis ini Nabi memalingkan dari pertanyaan waktu terjadinya hari kiamat, ya, kepada perkara lain yang lebih diperlukan dan lebih utama, yaitu berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi hari kiamat berkaitan dengan amal amal saleh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Nabi SAW pun juga menambah jawaban bahwasanya manusia itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia jadikan teman dan dia cintai. Ya, maka teman itu menjadi satu ukuran apakah seorang itu baik ataukah tidak. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, ya, al-mar'u ala dini khalilihi,
ya seseorang itu berdasarkan agama ya sahabatnya. Kalau sahabatnya itu agamanya baik, maka apa? Dia adalah orang yang agamanya baik. Tapi kalau sahabatnya itu agamanya tidak baik, maka apa? Dia adalah agamanya yang tidak baik. Jadi ukuran baik seseorang itu dilihat dari siapa teman, ya siapa sahabat. Nah, kemudian yang perlu juga untuk digarisbawahi di sini, metode memalingkan pertanyaan ini disebut dengan metode ahli hikmah, yaitu penanya memperoleh jawaban bukan yang dia inginkan, tetapi jawaban yang lebih penting baginya, ya, daripada apa yang dia tanyakan atau lebih bermanfaat. Nah, maka tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ya, bisa saja nanti pertanyaan itu tidak dijawab, tetapi dia menjelaskan tentang sesuatu yang lebih apa? Lebih penting. Ya. Nah, sehingga di sini apa? Seorang guru, seorang pendidik, seorang murabbiyah itu apa? Bisa mengetahui keadaan daripada orang yang belajar, orang yang didakwahi. Sehingga dia bisa menjelaskan mana yang lebih penting bagi si penanya. Nah, kemudian pada poin ke-87 disebutkan anna rajulan sa'alahu ma yalbasul muhrimu faqala la yalbasul qamisa walal imamata walas sarawila walal burnus wala sauban massal warsu awiz za'faran fa illam yajid na'laini falyalbas al-khuffaini falyatta'huma hatta yakuna tahtal ka'baini. Bahwasannya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? Ya. Dalam bahasa Arab orang berihram itu disebut dengan muhrim. Ya. Kalau di kita muhrim ini apa? Orang yang haram dinikahi, itu salah. Ya, ini bukan muhrim saya. Harusnya apa? Mahram. Mahram artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi. Sedangkan muhrim artinya apa? Orang yang berpakaian ihram. Nah, dengan salah ya begitu. Karena banyak istilah-istilah yang akhirnya menjadi rancu. Ya. Ada namanya muhrim yang harusnya apa? Mahram. Ada mungkin yang lebih populer lagi misalkan. Apa? Tadabur alam. Nah, tadabur alam itu salah. Ya, yang benar apa? Tafakur alam. Kalau tadabur Al-Qur'an. Ya. Ada juga istilah juga yang mungkin sering digunakan. Oh, dia orangnya hanif. Ya, orangnya hanif itu maksudnya. Ya. Kalau misalkan dia itu menunjukkan agamanya baik, ya, bukan orangnya hanif, tapi dia apa? Dia orangnya apa? Istiqomah. Nah, begitu. Ya, orangnya istiqomah. Kalau hanif itu maksudnya apa? Orang yang condong kepada apa? Nilai-nilai tauhid namanya hanif. Tapi kalau dia orangnya baik, ya, agamanya baik disebut dengan apa? Orang yang istiqomah dalam agama. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia tidak boleh memakai baju gamis, surban, celana panjang, mantel, atau pakaian yang dicelup minyak wars atau minyak wangi, ataupun za'faran. Jika dia tidak mendapati sandal, maka dia boleh mengenakan sepatu. Nah, tetapi hendaklah dia memotongnya hingga di bawah mata kaki. Nah, maka kita perhatikan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang seharusnya dikenakan oleh yang berihram, tetapi justru Nabi menjelaskan apa yang seharusnya tidak dipakai oleh orang yang berihram. Ya. Jadi dalam hal menjelaskan tidak harus secara langsung menjelaskan, tetapi apa? Menjelaskan lawan dari hal tersebut. Dan ini adalah salah satu keahlian di dalam membuat sebuah penjelasan ataupun definisi. Ya. Misalkan begini, bagaimana untuk mendefinisikan wanita? Wanita itu apa definisinya? Bagaimana caranya?
menggunakan lawannya. Wanita itu bukan laki-laki. Sudah begitu saja. Berarti kalau kita lihat laki-laki ini bukan wanita. Kalau lihat wanita ini bukan laki-laki, kan begitu. Ya. Sehingga nanti apa? Pengertian seperti ini lebih umum, ya. Nah, demikian pula ketika apa? Apa yang boleh dipakai, kita bisa menjelaskan apa yang tidak boleh dipakai, ya. Berarti selain yang tidak boleh dipakai, maka apa? Hukumnya adalah apa? Boleh untuk dipakai. Ya. Misalkan syariat menjelaskan apa yang diharamkan, tidak menjelaskan apa yang dibolehkan. Nah, kenapa? Karena yang diharamkan itu hanyalah apa? Sedikit, terbatas. Sedangkan yang dibolehkan itu sesuatu yang banyak, tidak terbatas. Daripada capek-capek menjelaskan yang dibolehkan di mana dia banyak tidak terbatas, lebih baik menjelaskan yang tidak dibolehkan. Berarti maksudnya apa? Selama itu ya masuk dalam kategori yang dibolehkan, maka apa? Itu sesuatu yang halal hukum. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya adalah apa? Ya, sekedar apa metode saja di dalam menjelaskan sesuatu. Ya. Nah, sehingga apa? Nabi SAW itu justru menjelaskan apa yang seharusnya tidak dipakai oleh orang yang berihram, ya, supaya apa? Pada jawaban beliau tersebut tercakup apa yang seharusnya dipakai oleh yang berihram, ya. Karena pakaian yang tidak boleh dipakai terbatas, sedangkan pakaian yang boleh dipakai itu tidak terbatas. Maka beliau mengalihkan dari hal yang tidak ada pembatasan jumlahnya kepada yang dibatasi agar lebih apa? Ringkas. Ya. Seandainya beliau menyebutkan satu persatu tentang seharusnya yang dipakai, niscaya akan membutuhkan penjelasan yang lama. Ya. Maka bisa jadi akan menyulitkan bagi orang yang bertanya untuk menghafal ataupun untuk apa? Memahami hal tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya. Nabi SAW memberikan penjelasan kepadanya sebagai tambahan dari apa yang ditanyakan, yaitu berkaitan dengan hukum memakai sepatu yang tidak ada sandal. Ya, beliau memberikan penjelasan tambahan ketika dalam kondisi terpaksa dan masih berkaitan dengan pertanyaan, ya, maka beliau mengatakan jika tidak mendapati sandal maka boleh mengenakan sepatu, tetapi hendaknya memotong hingga bagian mata kaki. Ya, ini salah penerjemahan, ya. Kata al-khuffain, khuf itu artinya apa? Dia seperti kaos kaki, tapi bukan kaos kaki, ya, dan juga bukan sepatu, ya. Jadi khuf itu adalah apa? Ya, sesuatu yang dipakai pada musim dingin dan biasanya terbuat dari kulit. Ya, untuk apa? Untuk memberikan kehangatan kepada kaki. Kelenturannya tidak sama dengan sepatu, ya, dan juga tidak sama dengan kaos kaki. Ya. Nah, kemudian pada poin ke-88 disebutkan, ya, contoh berikutnya, anna rajulan a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatil lil maghnam wa rajul yuqatil liyuzkara wa rajul yuqatil liyura makanuhu faman fi sabilillah faqala Rasulullah SAW man qatala litakuna kalimatullahi a'la wa huwa fi sabilillah. Nah, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ada laki-laki yang berperang agar terkenal. Ada laki-laki pula yang berperang agar keberaniannya dilihat orang. Siapa yang berada di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dia di jalan Allah. Nah, maka Rasulullah SAW dalam hadis ini apa? Memalingkan dari jawaban terhadap substansi yang ditanyakan oleh petanya kepada jawaban lain. Ya, jadi Nabi tidak menjawab dari tiga apa yang ditanyakan. Jadi kalau orang itu berperang karena mengharapkan ghanimah, orang berperang karena apa? Supaya dikenal,
ataupun orang berperang karena supaya dilihat ya keberaniannya oleh orang lain, maka semua ini tidak termasuk dalam fisabilillah. Bahkan Nabi mengatakan yang termasuk di dalam fisabilillah adalah orang yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi tinggi. Maka itulah orang yang berjuang ataupun ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini dua ya metode pengajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan ya siang hari ini ya. Dan memang kelihatannya nih pada ngantuk ini. Ya, saya juga ngantuk. Ya, apalagi yang ikhwan ini ngantuk. Ya. Nah, insyaallah ya kita cukupkan ya, lumayan untuk setengah jam ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.